warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Nugrihiti, siswa SBSP TMPD selaku dosen pengampu keterampilan berbahasa Indonesia dan teman-teman mahasiswa Rombelgi semuanya. Saya Nila Rahmatul Jannah dengan NIM 1401420167 izin menyampaikan cerita mengenai objek wisata yang ada di Kota Demak. Kota Demak merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang mendapat julukan sebagai Kota Wali karena di Kota Demak banyak ditemui peninggalan-peninggalan para wali songo yang pada saat itu aktif melakukan dakwah untuk menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa. Banyaknya peninggalan-peninggalan sejarah para wali di Kota Demak menjadikan Kota Demak kaya akan destinasi wisata religinya. Salah satunya yaitu Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak ini didirikan sekitar tahun 1477 Masehi oleh Raja pertama Demak yaitu Raden Patah dan para wali. Banyaknya destinasi wisata yang ada di Kota Demak menjadikan Kota Demak salah satu tujuan utama para wisatawan untuk berwisata religi. Biasanya para wisatawan yang berkunjung ke Masjid Agung Demak ini datang pada malam Jumat atau hari-hari besar agama Islam. Dulunya Masjid Agung Demak ini kecil dan sederhana karena berfungsi sebagai tempat perkumpulan pengembangan para ulama yang ada di Nusantara. Tetapi lama-kelamaan para pengunjung atau jamaah yang datang ke Masjid Agung Demak semakin banyak sehingga Raden Patah meminta para wali untuk melakukan perluasan pembangunan Masjid Agung Demak ini. Memasuki area kompleks Masjid Agung Demak, kita akan menemui berbagai bangunan. Salah satunya yaitu serambi Masjid Agung Demak. Pada serambi ini biasanya digunakan untuk tempat beribadah dan ruang untuk mengadakan suatu acara. Selain itu, serambi Masjid Agung Demak ini juga digunakan masyarakat untuk melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan seperti memperingati hari-hari besar agama Islam. Atap serambi Masjid Agung Demak ini berbentuk limas 3 tingkat yang semakin ke atas semakin mengerucut. Ini memiliki filosofi tersendiri, yaitu akidah dari agama Islam, iman, Islam, dan ihsan. Selain serambi, tiang yang ada di Masjid Agung Demak juga memiliki filosofi tersendiri. Konon katanya, 4 tiang yang ada di Masjid Agung Demak ini disebut sakatatal atau sakaguru, dibuat langsung oleh 4 para wali yang membantu pembangunan Masjid Agung Demak. Selain serambi, di sebelah utara masjid terdapat Museum Masjid Agung Demak. Letaknya ini sangat dekat sehingga memungkinkan para wisatawan untuk singgah sebentar ke museum tersebut. Pada museum tersebut mengoleksi berbagai buku atau kitab dan benda-benda bersejarah Masjid Agung Demak. Salah satunya yaitu serat dan kitab kuno para wali dan juga ada tafsiran juz 15 hingga 30 tulisan tangan dari Sunan Bonang. Selain itu, di museum juga terdapat beduk, kentongan, dan sakatatal yang terbuat dari serpian-serpian kayu yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. Selain museum dan serambi di Masjid Agung Demak, di sekitar kompleks Masjid Agung Demak juga terdapat makam Kesultanan Demak. Makam-makam tersebut merupakan makam dari raja-raja Demak dan para abdinya. Di antaranya yaitu ada makam Raden Patah, Sultan Trenggono, Syekh Maulana Maghribi. Jadi
para wisatawan yang berkunjung untuk sholat ataupun beribadah juga dapat berziarah ke makam-makam Kesultanan Demak. Biasanya para peziarah juga merupakan peziarah dari para wali dan datang secara berombongan atau beramai-ramai. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai Masjid Agung Demak. Apabila dalam penyampaiannya saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kamu jadi kan ikut les bimbel bareng aku sama Ica? Sepertinya kalau saat ini nggak jadi dulu, Deva. Emangnya kenapa ya? Loh, kenapa nggak jadi, Han? Bukannya kemarin kamu bilangnya mau gabung les bareng kita ya? Iya, maaf ya, Fa. Jadi kemarin itu aku niatnya memang mau ikut les bimbel bareng kamu dan Ica. Tapi setelah aku minta izin sama ibuku, aku gak diizinin. Jadi untuk saat ini aku gak bisa deh ikut les bimbel bareng kamu dan Ica. Hah? Emangnya kenapa, Han? Kok sampai gak diizinin sama ibu kamu? Katanya ibuku, anak dari tanteku namanya Kak Syifa, itu dia baru lulus kuliah. Nah sekarang itu dia lagi ngajar-ngajar bimbel gitu loh, Fa. Seperti bimbel yang kayak kamu ikutin sama Ica. Tapi bedanya kalau bimbel yang kamu ikutin itu kan kamu harus ke bimbelnya, ke tempat bimbelnya. Nah, kalau Kak Syifa ini, itu Kak Syifa yang datang ke rumah kita untuk mengajar kita. Jadi, kemungkinan aku akan bimbel sama Kak Syifa, Iva. Oh, jadi itu ya, Han, alasan kamu nggak bisa ikut bimbel bareng aku sama Ica. Iya, Fa. Maafin aku ya. Ngapain minta maaf? Nggak apa-apa kok, Han. Nanti kan kita bisa belajar bareng. Atau kalau enggak, pas bimbel kamu libur sama bimbel aku dan Ica libur deh. Nanti kita belajar bareng. Iya ya, biar kita gak ada liburnya, belajar terus. Iya dong, kan biar pintar. Ya udah yuk, kita ke kantin. Aku lapar nih. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Ibu Nugrahiti Sismulyasi, SP, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia, dan teman-teman mahasiswa Rombel G semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Pada kesempatan kali ini, saya Nila Rohmatul Jannah dengan NIM 1401420167 izin menyampaikan pidato saya mengenai pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 sudah 1 tahun lebih berada di negara Indonesia. Adanya pandemi ini memberikan tantangan tersendiri baik bagi bangsa Indonesia maupun bagi bangsa di seluruh dunia. Banyak sektor yang terdampak dari adanya pandemi ini, salah satunya yaitu sektor pendidikan, di mana proses pembelajaran yang dulunya dilakukan secara tatap muka di sekolah kini harus dialihkan dengan pembelajaran tatap maya yang dilakukan peserta didik dari rumah masing-masing.
Pada awal bulan Maret tahun 2020, pandemi COVID-19 mulai masuk ke negara Indonesia. Bertepatan dengan hal itu, kebijakan proses belajar dari rumah atau BDR mulai diberlakukan. Untuk yang pertama kalinya, peserta didik melakukan kegiatan belajar dari rumah dengan menggunakan media elektronik seperti HP, laptop, ataupun komputer. Kita tahu bahwa adanya pandemi ini tidak memungkinkan kita untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung, sehingga kita perlu menggunakan fasilitas penunjang pembelajaran jarak jauh seperti Zoom atau Google Meet yang saat ini sedang marak digunakan. Dari hal inilah kita tersadar bahwa belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Adanya pandemi COVID-19 sebetulnya tidak mengharuskan untuk kita bermalas-malasan dalam belajar. Kita sebagai generasi penerus seharusnya harus semangat dalam menuntut ilmu, meskipun harus terhalang oleh pandemi ini. Perlu diingat kembali bahwa zaman sekarang sudah semakin canggih dan modern. Kita dapat menemukan berbagai sumber belajar atau sumber materi terkait pembelajaran yang akan kita pelajari, mulai dari jurnal, website, artikel, blog, atau yang lainnya yang dapat menambah wawasan kita. Dari adanya pandemi COVID-19 ini, kita juga bisa belajar banyak hal. Salah satunya yaitu belajar kejujuran. Kejujuran ini mengenai bagaimana proses kita dalam mengerjakan tugas yang diberikan kepada guru ataupun dosen kita. Selanjutnya ada belajar mengenai kedisiplinan, yaitu bagaimana kita disiplin dalam mengikuti kegiatan pembelajaran meskipun hanya dari rumah. Dan yang terakhir yaitu belajar mengenai arti keikhlasan. Kita harus ikhlas menjalani kegiatan kita sehari-hari meskipun harus di rumah karena pandemi ini belum usai. Kita berharap bahwa pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir sehingga kita dapat melakukan proses pembelajaran secara tatap muka. Demikian pidato dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alin, bangun sayang. Alin. 5 menit lagi, Bu. Ini sudah 6:30, Alin. Cepat bangun. Iya, iya. Alin, berangkat yuk. Iya, Far. Baru bangun tidur lepas. Iya, Bu. Ya Allah, Alin, jam segini baru bangun. Iya, ngegame terus sampai malam. Apa sih, Bu? Udah sana cepet mandi, udah jam 6:30. Kasihan Farah nunggu lama. Aduh, kita telat nih, Lin. Aduh, iya Far, maaf ya, ini gara-gara aku. Iya, gak apa-apa kok, tapi jangan diulang lagi ya. Aku takut Far, nanti kalau ditanya Bu Guru alasannya apa ya? Nah itu, aku juga lagi mikir kira-kira apa ya? Kita jujur aja Far, gak apa-apa, ini kan juga salahku. Ih, jangan gitu, nanti malah kamu yang dimarahin. Udah kita masuk aja yuk, kalau mau dihukum ya gimana lagi? Ya udah deh. Yuk.
Waalaikumsalam. Mohon maaf Ibu, kita berdua terlambat. Kenapa kalian berdua bisa terlambat? Maaf Bu, kami bangunnya kesiangan. Emang semalam kalian ngapain aja sampai kompak kesiangan semua? Kita ngerjain tugas Bu. Kamu juga begitu, Farah? Iya Bu, saya juga. Udah sesuai kesepakatan kelas, yang terlambat nanti harus menyapu ruangan kelas ya. Iya Bu. Ya udah, silahkan kalian duduk. Iya Bu. Ya udah anak-anak, kita lanjutkan pelajarannya ya. Lin, aku cuma mau ngingetin kamu doang. Lain kali kamu jangan begadang main game terus ya. Iya, maafin aku ya Far. Gara-gara aku kamu jadi ikutan dihukum deh sama Bu Lisa. Iya Lin, gak apa-apa kok. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Ya udah yuk kita nyapu. Ya udah yuk. Rindu sekolah. Hai sekolahku, bagaimana kabarmu? Aku sangat merindukanmu. Aku rindu suasana kelasmu. Aku rindu teman-teman dan guru. Hai sekolahku, adanya wabah, dunia menjadi resah. Aku pun tak dapat lagi pergi ke sekolah. Dulu aku berjalan menikmati alam yang indah. Sekarang aku hanya bisa menatap layar handphone dari rumah dan berdiam diri di rumah. Sekolahku, kini aku hanya bisa berdoa, meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa agar wabah ini segera mereda dan kita dapat kembali berjumpa. Selamat pagi pemirsa, seputar olahraga kembali menyapa Anda bersama saya Nila Rohmatul Jannah yang akan menemani pagi Anda selama 1 jam ke depan. Baik pemirsa, berita pada pagi hari ini datang dari tim badminton putra Indonesia yang akhirnya mengakhiri paceklik 19 tahun untuk menjuarai Thomas Cup 2020. Kejuaraan Thomas Cup 2020 berlangsung pada tahun ini karena adanya pandemi COVID-19. Indonesia berhasil menaklukkan juara bertahan Cina dengan skor 3-0 di final. Tunggal kedua Jonathan Christie memastikan kemenangan Indonesia atas negeri tirai bambu tersebut. Jojo berhasil mengalahkan wakil dari Cina, Li Shifeng, dengan 3 pertandingan dengan perolehan skor 21-14, 18-21, dan 21-14 di Ceres Arena Minggu 17 Oktober 2021. Sementara 2 angka sebelumnya dipersembahkan oleh tunggal pertama Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, yang melawan Lu Guangzhou dengan 3 pertandingan dengan perolehan skor 18-21, 21-14, dan 21-16. Poin juga dipersembahkan oleh pasangan ganda putra pertama Indonesia, Fajar Alfian dan Rian Ardianto, yang berhasil menang 2 pertandingan langsung dengan perolehan skor 21-12 dan 21-19.
Jonathan Christie tancap gas dan unggul 6-0 di awal pertandingan hingga terus memimpin dan sampai akhirnya Lee dapat mengejar menjadi 11-13. Duel ketat di antara keduanya pun terjadi. Sampai akhirnya Jojo dapat memetik 6 poin beruntun dalam kedudukan 15-14 untuk mengamankan pertandingan yang pertama. Namun, keadaan menjadi berubah. Akurasi tembakan dan kesalahan membuat Jojo harus tertinggal 3-11 pada pertandingan yang kedua. Meskipun sempat mengejar 12-15 dan 18-19, Jojo pun harus merelakan pertandingan yang kedua. Pertandingan ketiga sebagai penentu berlangsung sengit. Kedua pemain bergantian angka dengan keunggulan maksimal tiap pemain atas lawan hanya 2 angka. Jonathan Christie mendobrak pertandingan ketiga dengan memimpin 16-13. Juara Asian Games 2018 tersebut mengumpulkan angka demi angka dan memastikan kemenangan Indonesia di Piala Thomas Cup 2020. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Nila Rohmatul Jannah beserta kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.